Saatnya kita mereview Arsenal mengalahkan Wolves dengan skor 2-0 di Emirates Stadium. Pertandingan yang anteng-anteng aja buat Arsenal, nggak begitu direpotkan oleh Wolves, tapi mereka juga nggak begitu impresif sih kemarin itu. Mereka sudah unggul 1-0, tapi dari skor 1-0, sejak saat itu Wolves malah yang mengambil alih pertandingan. Ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan oleh Mikel Arteta kalau mereka ingin membunuh lawan, istilahnya begitu, mereka harus menghabisi tanpa ampun. Ketika skor lagi 1-0, cari gol kedua. Jangan ngerem dulu. Jangan angkat kaki dari gas. Karena dari skor 1-0, sisa tinggal 10 menit, tiba-tiba lawan menyerikan kedudukan, waktunya sudah tinggal sedikit buat Arsenal untuk bisa mengambil 3 poin penuh. Jadi mereka selama masih ada waktu, mereka harus menghabisi lawan. Dari 1-0 habisi jadi 2-0 tanpa ampun. Tapi yang dilihat dari kemarin itu mereka agak sedikit angkat kaki dari gas. Mungkin itu karena laga pertama Arsenal di Liga Inggris musim ini, mungkin mereka masih agak sedikit bau-bau dikit. Mungkin itu salah satu masalahnya kemarin. Tapi tidak apa-apa karena memang semua tim ya begitu di laga pertama. Mereka masih mode liburan istilahnya begitu. Tapi ada dua pemain yang sangat impresif kemarin itu. Salah satunya adalah Kai Havertz. Gak cuma mencetak satu gol, tapi dia juga sudah mencatat satu assist untuk Bukayo Saka. Satu gol sundulan dari Kai Havertz. Dari gol ini memang menggambarkan evolusinya Kai Havertz sebagai striker Arsenal. Pertama dimainkan sebagai nomor 8 kiri. Dan akhirnya sekarang berubah menjadi striker utama Arsenal. Dan gol kemarin itu, gol sundulannya, ini memang menggambarkan memang Kai Havertz ini sudah evolusi total sebagai striker. Bagaimana dia itu sangat percaya dirinya masuk ke kotak penalti lawan dan langsung menyundul bola. Ini adalah pergerakan striker maut. Dan ini mungkin menyatakan bahwa Arsenal tidak perlu membeli striker baru lagi. Karena sekarang gambarannya Havertz itu memang dia itu bisa jadi striker utamanya Arsenal. Dia itu memiliki teknik yang bagus, dia bisa berkombinasi, dia juga bisa menyundul, dia memiliki postur badan yang cocok untuk bisa bermain sebagai striker. Arsenal sebetulnya tidak perlu khawatir. Karena Havertz ini memiliki potensi untuk mencatat 20 gol ke atas bagi Arsenal. Di laga pertama aja sudah mencatat 1 gol. Proyeksinya ini bisa semakin bertambah. Dia itu sangat diinginkan oleh Arteta. Karena dia nggak cuma bisa mencatat gol, tapi dia juga bisa memberikan assist. Kemarin assistnya untuk Bukayo Saka sebetulnya assist yang tergolong cukup mudah, hanya tinggal diberikan ke Saka dan sisa tugasnya 90% dikerjakan oleh Saka. Tapi bisa kelihatan bagaimana Havertz itu suka mundur, suka berpartisipasi dalam build up-nya Arsenal. Itu bisa kelihatan kemarin. Dan dia akhirnya dibuahkan dengan 1 assist. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa kabarnya Gabriel Jesus? Karena di pramusim dari komentarnya Mikel Arteta, dia seperti menyatakan bahwa Gabriel Jesus ini belum siap menyerah. Karena dari pramusim bisa kelihatan Gabriel Jesus sangat bersemangat untuk mengambil alih. Tapi dengan performanya Kai Havertz, bagaimana nasibnya Gabriel Jesus? Karena sudah tidak bisa diragukan lagi, Havertz lebih tajam di depan gawang daripada Jesus untuk mencetak gol. Dia lebih berpostur badan tinggi dan dia juga bisa berkombinasi dengan teman-teman di sekitar. Gabriel Jesus juga bisa berkombinasi, tapi dia itu bukan berkombinasi dari segi operan, tapi dia lebih beroperasi dari segi gerakan-gerakannya. Dia bisa bergerak ke sayap kiri, ke sayap kanan. Mungkin pergerakannya Arsenal lebih mengalir dengan adanya Gabriel Jesus. Tapi dari segi teknik, Havertz ini bisa dibilang lebih komplit sebagai striker daripada Gabriel Jesus. Mungkin satu-satunya harapan bagi Jesus adalah kalau
Havertz ini mengalami cedera, Jesus bisa langsung masuk. Dan penurunan dalam kualitas dari Havertz ke Jesus ini sangatlah kecil. Jadi itu nilai yang sangat positif bagi Arsenal. Ada pemain berkualitas seperti Jesus di belakangnya Havertz. Dan juga Jesus ini juga sangat versatile. Dia itu bisa bermain di berbagai macam posisi. Kalau Bukayo Saka cedera, dia juga bisa masuk ke sayap kanan. Dan di sayap kiri, kalau Martinelli dan Trossard mengalami cedera, Jesus juga bisa menggantikan. Jadi ini adalah situasi yang harus diterima oleh Jesus sebagai pemain pelapis di berbagai macam posisi. Dan juga ada Bukayo Saka yang tampil sangat impresif. Ada sedikit keraguan apakah dia sudah siap untuk tampil di Liga Inggris lagi setelah bersama Inggris beberapa minggu di Euro 2024. Mungkin agak sedikit karatan, tapi tidak kelihatan sama sekali. Dia tampil sangat memukau. Dari menit pertama, dia sangat tajam, mencoba untuk berkombinasi dengan Kai Havertz, mencari ruang tembak, mencoba untuk melewati 1 lawan 1 dengan defender lawan. Dia pokoknya sangat mengancam sekali kemarin itu. Dan dia pun juga berkontribusi dengan 1 gol dan 1 assist. 1 assist yang luar biasa ke kepalanya Kai Havertz. Sangat akurat. Laju bola pun juga sangat cepat. Tidak bisa dihalau oleh defender-defender Wolves. Dan juga golnya juga sangat bagus sekali. Karena memang sangat tipikal dengan pergerakannya Bukayo Saka. Dia cutting inside. Ryan Ait-Nouri mungkin agak sedikit lengah dengan penjagaannya. Tapi memang susah menjaga Bukayo Saka. Akhirnya dia mendapatkan ruang tembak. Dan ditembak ke tiang dekatnya Josesa. Gol yang sangat bagus sekali dari Saka dan sangat menunjukkan bahwa ini adalah versi Saka terbaik, cutting inside dan langsung tembak. Jadi memang penampilan yang sangat bagus dari Arsenal, memang bukan dari segi permainan. Permainannya mungkin belum semengalir. Oh ya, saya juga lupa ngomongin Odegaard. Odegaard juga tampil bagus sekali. Memang nggak ada assist atau gol, tapi dari segi build up-nya, bagaimana dia itu bisa mencari celah-celah, bisa membuat trik-trik dengan bola. Dia itu seperti pesulap di lapangan. Tanpa ada dia, pemain seperti Saka dan Havertz nggak bisa berkembang kemarin itu. Odegaard ini memang seperti lem panas yang menempelkan semua permainan-permainan Arsenal. Memang dari segi permainan, Arsenal sebetulnya belum tampil 100%. Mungkin masih 90%. Tapi bisa dilihat, memang dari tim-tim Liga Inggris, di laga pertama itu memang susah untuk menaikkan gigi. Liverpool aja kesusahan kemarin melawan Ipswich. Newcastle hanya menang 1-0 melawan Southampton. Manchester United hanya menang 1-0 Fulham setelah berpahit-pahitan di sepanjang pertandingan. Jadi Arsenal menang 2-0 ini juga salah satu hasil yang sangat bagus sekali. Dan pastinya mereka akan tampil lebih baik lagi. Jadi sekarang kita langsung coba membahas komen kalian dari video Arsenal terakhir. Dari Fly dia celak 710, namanya agak susah dibaca, tapi nggak apa-apa. Arsenal saatnya bawa trofi ke Emirates. Udah nggak sabar, fans setia menunggu-nunggu di Indonesia. Ayo The Gunners, bangkit. Memang tidak diragukan lagi, musim ini, kalau ada satu musim, adalah musim terbaik di mana Arsenal bisa menyalip Manchester City. Karena Manchester City pemainnya seperti Kevin De Bruyne, Bernardo Silva sudah mulai menua dan mungkin lebih sering mengalami cedera. Jadi ini adalah musim terbaik, kesempatan terbaik bagi The Gunners. Ada juga dari Praharsa, sedih Emil out, tapi lebih sedih kalau dia nggak dapat menit main reguler. Best of luck ESR, memang ini komen di bawah video Emil Smith-Rowe mengenai kepergiannya dari Arsenal. Dan dari komennya Pak Praharsa ini memang membuktikan Pak Praharsa ini nggak cuma memikirkan Arsenal, tapi juga kelangsungan pemain ESR. Karena memang betul, ESR di Arsenal tidak mendapatkan waktu bermain dan talenta sebesar ESR mau
kita itu seberapa sayangnya ke klub, pemain ini memang harus diterbangkan ke klub lain untuk mendapatkan waktu bermain. Oke, karena ESR ini pemain yang sangat muda, harus dimainkan terus. Dari The Gunners 48-40, Calafiori, Merino, dan satu lagi striker udah cukup membawa Arsenal untuk juara EPL. Calafiori kemarin nggak dikasih waktu bermain melawan Wolves, tapi satu-satunya hal yang menarik adalah bagaimana Zinchenko kemarin tampil sangat bagus sekali sebagai left back dan agak sedikit terlupakan karena Calafiori dibeli dan dia sudah mendapatkan banyak kritikan. Dia itu adalah kelemahan terbesarnya Arsenal, tapi jangan dilupakan juga kekuatannya Zinchenko dari back kiri. Ini pemain memiliki kualitas seperti midfield. Tanpa dia permainan Arsenal jauh kurang mengalir. Begitu saja. Tapi kalau Arsenal mungkin tampil melawan tim yang lebih besar, lebih sulit, Calafiori yang akan bermain di back kiri. Itu sih dugaan saya. Tapi untuk melawan tim-tim mudah, Zinchenko jauh membuat Arsenal permainannya semakin mulus saja. Oke guys, jadi sekian video Arsenal hari ini. Semoga kalian enjoy. Dan seperti biasa, jangan ragu-ragu langsung kasih komen di bawah. Karena seperti biasa, di video selanjutnya mengenai Arsenal, saya juga bakal membahas komen-komen menarik kalian. Dan yang terakhir, jangan juga lupa klik like dan subscribe. Karena ini adalah dukungan yang besar untuk channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.